Bab 76, apakah kau menyesalinya? Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Bunuh. Geram Wangda, melompat dengan ganas ke udara dari dahan pohon. Saat ia hendak mendekati musuh bebuyutannya, tiga bilah bulan tiba-tiba melesat entah dari mana dan mencegatnya di tengah jalan. Mengapa ada Master Gu keempat? Jantung Wangda berdegup kencang, tubuhnya terpelintir dengan kuat di udara, mengecil menghindari dua bilah bulan. Yang tersisa, yang tidak bisa lagi ia hindari, mengenai kaki kirinya. Bang! Wangda jatuh ke tanah, menundukkan kepalanya untuk melihat kaki kirinya. Ada luka, dalam dan panjang, darah sudah menetes kemana-mana. Sialan! Wangda menggertakkan giginya, hatinya berpikir, Gu pengikut bayangan. Seketika, ia berubah menjadi gumpalan bayangan gelap saat kecepatannya meningkat drastis, bergerak mundur tanpa suara. Pada saat ini, seekor cacing Gu terbang entah dari mana, pada saat yang sama terdengar suara tua dan lelah. Gu berkedip, meledaklah. Cacing Gu itu meledak sesuai perintah, berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih itu tak terelakkan, tiba-tiba muncul dan membuat seluruh hutan gelap menjadi terang. Ah! Jerit Wangda, tubuhnya yang telah berubah menjadi bayangan tidak dapat bersembunyi di bawah cahaya terang itu, dan kembali ke wujud manusianya. Meskipun Gu Flash Blink hanya peringkat 1 dan juga tipe yang dapat dikonsumsi, itu adalah lawan lengkap Gu pengikut bayangan milik Wangda. Begitu kegelapan itu sirna oleh cahaya, Gu pengikut bayangan peringkat 2 itu perlu beristirahat 3 jam sebelum dapat digunakan lagi. Di alam, semua makhluk itu sama, satu melawan yang lain. Meskipun Gu pengikut bayangan memiliki kemampuan mengintai yang sangat kuat, ia juga memiliki kelemahan besar. Setelah ia dilawan, hati Wangda tenggelam ke dasar lembah. Master Gu keempat ini lebih berpengalaman, ia tidak hanya tahu Gu mana yang harus digunakan, ia juga menyembunyikan dirinya dengan baik, musuh sejati. Yang lebih penting, Wangda tidak dapat lagi menggunakan Gu pengikut bayangan, sehingga tidak memiliki cara untuk mundur. Aku Gu Yueshou, nak, jika kau menyerah sekarang, klanku mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Seorang Gu Master peringkat 2 berambut putih dan berjanggut perak muncul di depan penglihatan Wangda. Ampuni aku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wangda tahu bahwa jika itu diseret, akan ada lebih banyak Gu Master yang muncul untuk menghadapinya, dia harus membunuh Gu Master keempat ini sesegera mungkin. Esensi purbaku hanya tersisa 20%, baik untuk membalas dendam atau menyelamatkan hidupku, aku harus membunuh orang tua yang usil ini terlebih dahulu. Wangda mengumpulkan semangatnya dan melompat ke arah Gu Yueshou. Gu Yueshou mendengus. Seluruh tubuhnya, baik itu rambut atau rambut pori-pori, tumbuh dengan gila-gilaan dan saling terkait, dalam sekejap mata membentuk baju perang putih salju dengan desain berduri. Melihat perubahan ini, ekspresi Wangda pun berubah. Gu Master yang berpengalaman itu seperti landak, menyebabkan Wangda tidak tahu cara menyerang. Racun Gu Love Life Separation tingkat 2 miliknya, meskipun racunnya sangat kuat dan mematikan, tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat, hanya dapat digunakan sebagai serangan diam-diam. Wangda hanya memiliki Love Life Separation dan Shadow Follower Gu. Jika dia memiliki cacing Gu yang defensif, dia tidak akan terkena Moonblade. Jika aku tidak bisa menghadapimu, aku akan membunuh Fang Yuan terlebih dahulu. Wangda tidak bodoh. 3 tahun hidup telah membuatnya licik dan kejam. Dia bergerak cepat, melewati Gu Yueshou dan menyerang pelaku pembunuhan keluarganya. Teruslah bermimpi. Gu Yueshou mengaktifkan esensi purbanya, dan tubuhnya yang berduri segera menembakkan 2 jarum tajam, berputar dan terbang sejauh 5 hingga 6 meter ke arah Wangda. Tubuh Wangda bergeser, nyaris menghindari 2 duri seputih salju itu. Di tangannya, 10 kukunya panjangnya setengah telapak tangan, berwarna ungu dan gelap, racun kabut mengedarkannya. Mati, Wangda sudah gila karena pertempuran, tertawa gila saat ia bergegas menuju sasarannya. Di matanya, wajah Fang Yuan penuh dengan keterkejutan dan kepanikan. Niat membunuh telah menguasai otak Wangda, ia hampir bisa mendengar dirinya menusuk kulit Fang Yuan, dan napas terakhirnya yang marah. Kal berharap, melihat bahwa ia akan berhasil, orang lain muncul, menghalangi jalan Wangda. Master Gu kelima bergegas dari dekat. Ini sebenarnya pemisahan kehidupan cinta. Pria parubaya ini tidak tergerak oleh sikap Wangda yang gila dan ganas. Gu kulit batu. Pria parubaya itu mengaktifkan esensi purbanya,
esensi purba baja merah menyembur keluar seperti asap, lengannya yang telanjang segera berubah dari kuning menjadi warna abu-abu putih. Pada saat yang sama kedua lengannya mengembang seperti balon, membentuk lengan batu yang besar dan tebal. Saat kedua belah pihak semakin dekat, ekspresi Wang Da menjadi lebih bengkok dan gila. Master Gu setengah baya itu memiliki ekspresi serius saat dia mengulurkan kedua lengannya untuk meraih Wang Da. Mencoba menangkapku dengan kecepatan ini. Wang Da menunjukkan ekspresi mengejek. Anggota tubuh pria setengah baya itu ditutupi oleh kulit batu yang tebal, bahkan kuku Wang Da tidak bisa menembusnya. Namun, lengannya benar-benar terlalu berat dan lambat. Wang Da merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghindarinya. Benarkah? Roda angin giok. Master Gu setengah baya itu berteriak, dan tiba-tiba sepasang siklon berwarna giok beredar di sekitar lengan batunya seperti ban lengan. Kecepatan lengan batu itu segera meningkat. Bagaimana mungkin, Urk? Wajah Wang Da terkejut saat dia tersapu oleh lengan batu itu dan terbang menjauh. Gu Master setengah baya itu berpengalaman dalam pertempuran. Jika dia menggunakan roda angin giok Gu lebah sejak awal, Wang Da mungkin tidak akan jatuh semudah itu. Wang Da terpental oleh lengan batu itu, jatuh ke tanah dengan berantakan. Dada yang terkena pukulan itu terasa sakit. Muntah. Dia nyaris tidak bisa bangun, tetapi tidak bisa menahan muntah darah. 5% esensi purba tersisa, aku akan mati. Dia memeriksa apercernya, tertawa getir. Melihat Fang Yuan di dekatnya, dia menunjukkan tekad yang gila di wajahnya, bahkan jika aku mati, kau akan bergabung denganku. Ah, dia mengabaikan luka-lukanya dan bergegas keluar. Blokir dia. Gu Master setengah baya itu adalah petarung jarak dekat murni tanpa Gu jarak jauh, sekaligus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Master tua itu telah tiba, rambut putih tubuhnya berubah menjadi spiral seukuran jari saat mereka terbang seperti ular lincah, memanjang 5 hingga 6 meter dan menjangkau dari belakang, menusuk tubuh Wang Da. Tetapi Wang Da tidak peduli, bergegas keluar tanpa peduli. Mati, dia berteriak keras, 10 kukunya sudah sepanjang 50 cm. Gu Master setengah baya itu mengejarnya, dan setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah karena dia tidak bisa lagi menghentikannya. Melihat Wang Da akan mendapatkan apa yang diinginkannya, cahaya giok biru terang meledak dari sisi lain. Gu kulit giok. Di bawah tekanan hidup dan mati, Fang Zheng berteriak keras. Seketika, kulitnya ditutupi oleh lapisan kulit giok yang kuat. Jari-jari Wang Da seperti bilah pisau, menusuknya. Meskipun pemisahan kehidupan cinta tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat, Gu kulit giok hanyalah cacing Gu tingkat 1 dan tidak dapat menahan kukunya. Melolong, Gu Master tua itu melihat Fang Zheng akan mati, berteriak panik dan matanya melebar. Bahkan lebih banyak jarum seputih salju melesat keluar dan menusuk tubuh Wang Da. Setelah itu, jarum-jarum itu bekerja seperti ular, pertama-tama menusuk punggungnya hingga dadanya, lalu beredar di sekitar lehernya, lengannya, dan kakinya. Darah mendidih mengalir dari tubuh Wang Da, segera mewarnai rambut putihnya menjadi merah. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut putih, seperti babi hutan yang telah jatuh ke dalam perangkap paku bambu hijau, menghentikan serangannya dan tidak dapat bergerak. Perasaan pusing yang hebat menyerangnya. Wang Da tertawa menyedihkan, dia tahu bahwa kematian sudah dekat. Sungguh tidak memuaskan, penglihatannya menjadi kabur, dan pada saat kematiannya, kenangan paling jelas dalam hidupnya muncul lagi. Wan Er, dia tanpa sadar memanggil nama istrinya, saat pisau di tangannya menusuk tubuhnya. Kenapa? Istrinya menatap Wang Da, wajahnya yang cantik menunjukkan kebingungan dan keterkejutan, menatap tajam ke mata Wang Da. Mata Wang Da merah, tubuhnya menggigil, memaksakan kata dari mulutnya, maaf. Istrinya tersenyum tipis, senyumnya penuh cinta. Tidak ada sedikit pun kebencian. Aku mengerti, katanya. Dia ingin mengulurkan tangan kanannya, menyentuh wajah Wang Da untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Namun di tengah jalan, tangannya terjatuh. Membunuh istrinya demi hatinya, dan menyempurnakan pemisahan kehidupan cinta. Sejak saat itu dia memiliki kekuatan dan menempuh jalan iblis. Apakah kamu menyesal? Sejak hari itu, dia terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri. Aku menyesalinya. Dia sangat menyesal sehingga dia lebih baik mati, jadi dia bersumpah bahwa dia harus melindungi anggota keluarganya yang tersisa. Namun, jika aku bisa memulai dari awal lagi, Wan Er, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Air mata emosional mengalir dari mata merah Wang Da. Fang Zheng menatapnya,
tubuhnya bersinar dengan cahaya giok. Dari awal hingga akhir, dia dalam kebingungan dan kecurigaan yang mendalam. Seorang Gu Master yang tidak dikenalnya berlari dengan marah ke arahnya, dan ingin mencabik-cabiknya. Namun Fang Zheng tidak mengenalnya. Di bawah aura kematian yang tebal, Fang Zheng tidak bisa bergerak sedikitpun. Pikirannya kosong karena dia hanya secara tidak sadar mengaktifkan Gu Jade Skin. Kuku Wangda menembus kulit giok dan menusuk 1 cm, tetapi tidak bergerak lagi. Dia meninggal. Dia penuh dengan air mata saat meninggal. Sudah, berakhir. Fang Zheng bernapas dengan kasar, matanya kehilangan fokus dan tampak agak kosong. Kemudian, rasa pusing yang kuat menguasainya. Plop, dia juga jatuh ke tanah. Love Life Separation, racun tingkat 2 terkuat. Meskipun tidak menembus semua kulit giok, racun itu sudah menyerang tubuhnya. Bab 77, sebuah kebetulan yang aneh. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Seekor babi hutan yang hampir sebesar gajah sedang berbaring di kubangan lumpur. Ia memejamkan mata, setengah berlutut dan setengah berbaring, sepasang gadingnya bersih dari tanah, berkilau seperti bilah tajam. Senja terpantul di bulunya yang hitam pekat, perutnya yang besar berwarna putih dan dengan setiap napas, bergerak ke atas dan ke bawah menciptakan suara mendengus. Raja Babi Hutan, Fang Yuan berada beberapa ratus meter darinya, tetapi masih berjalan hati-hati mengikuti arah angin. Meskipun aku bisa membunuh babi hutan sekarang, melawan Raja Babi Hutan ini, aku hanya bisa melarikan diri. Bahkan seorang Gu Master peringkat 2 biasa tidak bisa membunuhnya. Jika dia tidak membersihkan cacing Gu di tubuhnya, dia mungkin akan menjadi mangsanya. Raja binatang buas biasanya memiliki cacing Gu yang menghuni tubuh mereka. Di tubuh Raja Babi Hutan, biasanya ada Gu Babi Hutan, seperti Gu Babi Hutan Merah Muda atau Gu Babi Hutan Bunga. Selain spesies babi hutan, mungkin juga ada Gu kulit binatang atau cacing bulu paku. Di dunia ini, ada berbagai macam cacing Gu. Biasanya, cacing Gu tinggal di tubuh binatang buas yang kuat, dan hidup berdampingan dengan binatang buas. Ketika binatang buas diserang, cacing Gu akan merasakan bahaya dan membantu binatang buas itu dalam melawan musuh yang kuat. Tubuh Raja Babi Hutan ini sangat besar, dan kekuatannya jauh melebihi babi hutan biasa. Fang Yuan tidak sebanding dengannya sendirian, belum lagi ada setidaknya 1 atau lebih cacing Gu misterius di tubuhnya. Namun, petualangan Fang Yuan kali ini, bukan untuk membunuh Raja Babi Hutan, melainkan untuk menghindari kejaran Wangda. Wangda tahu bahwa Fang Yuan memiliki peta kulit binatang, dan Fang Yuan memanfaatkan pengetahuan itu untuk keuntungannya. Tidak pergi kemana-mana tetapi malah menuju ke area tanda bahaya Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan meskipun berbahaya, tetap saja binatang buas, dan tidak memiliki kecerdasan manusia. Pak Tua Wang sebagai manusia biasa, dapat menjelajah ke tempat ini dan mundur dengan aman, jadi mengapa Fang Yuan tidak bisa melakukan hal yang sama? Mengambil jalan sebaliknya, meskipun tampaknya berbahaya, menyembunyikan cara untuk bertahan hidup. Saat ia bergerak lebih jauh, Raja Babi Hutan perlahan tertinggal oleh Fang Yuan. Di peta, tampaknya Fang Yuan mengambil lingkaran besar dan mengitari palang merah, membentuk kurva cekung. Akhirnya, ia mencapai bukit tempat beberapa tetua klan tinggal dan melakukan penilaian tengah tahun di sana saat itu juga. 1 jam kemudian, seorang anak muda penuh potongan rumput, bajunya robek di beberapa bagian dan kakinya penuh lumpur, membawa tas dan berlari ke atas bukit. Anak muda yang tampak menyedihkan ini, adalah Fang Yuan. Akhirnya aku kembali dengan selamat ke sini. Di tempat ini, ada tetua klan yang melindungiku dan keselamatanku terjamin. Tapi aku tidak boleh ceroboh. Fang Yuan menghela napas lega, dan perlahan menaiki bukit. Bukit itu memiliki tenda sederhana dan puluhan siswa berada di dekatnya saat para penjaga akademi sedang mengumpulkan gading babi hutan di tas mereka. Beberapa tetua klan yang ditempatkan di sini hilang, dan hanya 1 yang tersisa. Mengapa suasananya begitu aneh? Fang Yuan sedikit mengernyit, benar-benar merasakan sesuatu yang penting telah terjadi. Ketika dia mendekati tenda, dia mendengar diskusi para siswa. Apakah kamu mendengar? Ada pembunuhan sebelumnya, dan beberapa Master Gu peringkat 2 tewas. Apakah kamu serius? Benar? Aku datang ke sini lebih awal, dan aku melihat Gu Yue Fang Zheng dibawa pergi oleh beberapa tetua klan, bergegas pergi. Gu Yue Fang Zheng terlalu sial, untuk menghadapi hal seperti ini selama ujian. Hehe, kamu tidak tahu ya. Targetnya adalah Fang Zheng,
karena dia adalah bakat kelas A. Aku ingin tahu apakah dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terpengaruh. Mungkin bakatnya akan menurun setelah cedera itu. Langkah Fang Yuan terhenti. Hatinya jernih, membayangkan kebenaran dari masalah ini. Wang Da ingin berurusan denganku dan membalaskan dendam kerabatnya. Tetapi setelah aku menemukan rumah pohon, aku mengubah ruteku dan pergi menuju Raja Babi Hutan. Wang Da tidak menduga ini dan malah menemukan Fang Zheng secara tidak sengaja. Sumber informasinya berasal dari para pemburu itu dan dia tidak tahu bahwa aku memiliki saudara kembar. Dia mengira Fang Zheng adalah aku dan ingin membunuhku, tetapi dihentikan oleh para Master Gu di sekitar yang melindungi daerah itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Wang Da mati? Fang Yuan mengerutkan kening dengan erat. Wang Da berhasil melarikan diri, Wang Da ditangkap, Wang Da dibunuh, ketiga kemungkinan ini akan sangat memengaruhi rencana dan tindakannya di masa depan. Berpikir sejenak, Fang Yuan memutuskan untuk mengikuti rencana awalnya. Ekspresi tetua akademi itu jelek, Fang Zheng sebenarnya dibunuh. Tanpa petunjuk atau bukti apapun, dia tidak akan bisa menebak bahwa Fang Zheng telah menjadi kambing hitam Fang Yuan, tetapi memikirkan klan Bai dan klan Xiong. Fang Zheng adalah satu-satunya bakat kelas A yang dimiliki klan Gu Yue selama 3 tahun terakhir. Klan Bai dan klan Xiong tentu saja tidak akan membiarkannya tumbuh. Mengirim seorang Gu Master pembunuh untuk membunuhnya dan mencegahnya menjadi lebih kuat, ini adalah hal yang normal. Bahkan klan Gu Yue akan melakukan hal seperti ini. Secara diam-diam mengirim Gu Master dan menargetkan 2 siswa jenius klan lainnya. Pembunuh itu terbunuh di tempat, tetapi aku bertanya-tanya bagaimana luka Fang Zheng. Tetua akademi berpikir, dan pada saat ini, pembantunya membawakannya selembar kertas. Tetua akademi menerima kertas itu, membacanya tanpa memperhatikan dengan saksama. Dalam ujian tahun ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Gu Yue Chicheng 16 gading, Gu Yue Mo Bei 14 gading. Perhatian para siswa di sekitarnya pun tertuju. Hasilnya jelas, siswa kelas D, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka hanya bisa memperoleh 3 hingga 4 gading. Kelas B dan C, paling banyak 8 hingga 9. Mereka yang memiliki lebih dari 10 gading adalah yang berprestasi baik. Yang terbaik adalah Gu Yue Chicheng dengan 16 gading. Berikutnya adalah Mo Bei, dan untuk Fang Zheng ia memiliki 10. Gu Yue Chicheng menunjukkan ekspresi puas diri. Ia beruntung kali ini dan bertemu dengan 2 babi hutan yang saling bertarung, sehingga ia mendapat hadiah yang mudah. Gu Yue Mo Bei marah, membiarkan Chicheng melampauinya. Tetua akademi mengumumkan, karena itu, saya umumkan siswa nomor 1 untuk ujian ini adalah. Berhenti. Fang Yuan melangkah keluar saat ini. Fang Yuan, kamu terlambat. Ujian sudah berakhir sejam yang lalu, menurut peraturan, gading babi hutan yang kamu peroleh akan dikurangi 4 sebagai hukuman. Chicheng langsung berteriak. Fang Yuan mengabaikannya dan membuka tas di punggungnya, meraih bagian bawah tas dan menumpahkan isinya. Suara keras. Puluhan gading babi hutan berkumpul menjadi tumpukan di dekat kakinya. Ini, Chicheng menatap dengan mulut menganga. Mo Bei dan yang lainnya menatap tajam ke tumpukan itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Ini terlalu banyak. Tetua akademi menatap Fang Yuan dengan tak percaya. Fang Yuan, apakah kamu memburu semua ini? Fang Yuan menangkupkan tinjunya, aku hanya memburu selusin gading sendiri, tetapi aku menemukan tas yang mungkin disembunyikan oleh para pemburu. Di dalamnya ada banyak gading babi hutan. Aku memikirkannya, ujian itu mengharuskan kita mendapatkan gading sebanyak mungkin dalam sehari, dan tidak menentukan bahwa kita harus membunuhnya sendiri, jadi aku membawanya ke sini. Begitu dia selesai, kerumunan itu berdiskusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Terlalu beruntung. Ini terlalu palsu, mungkinkah soal-soalnya bocor sehingga dia curang? Tetua akademi menatap Fang Yuan, melihat sebentar, lalu menyatakan, ujian ini, Fang Yuan adalah yang pertama. Suasana ruang kepala keluarga terasa berat. Gu Yuebo duduk di kursi terdepan, dan selusin tetua lainnya duduk dalam 2 baris di sampingnya, wajah mereka penuh amarah. Gu Yue Yaoji, kamu adalah penyembuh nomor 1 di klan kami, aku bertanya bagaimana keadaan Fang Zheng sekarang. Gu Yuebo bertanya kepada seorang tetua klan. Gu Yue Yaoji adalah seorang wanita tua dengan punggung bungkuk, wajahnya penuh kerutan seperti kulit pohon. Dia terbatuk 2 kali, lalu berkata perlahan, melapor ke ketua klan.
Situasinya sudah stabil. Nyawa Fang Zeng tidak dalam bahaya, tetapi dia masih tidur. Bakatnya tidak menurun karena ini. Bagus kalau bakatnya tidak menurun. Gu Yuebo menghela napas lega, lalu bertanya kepada tetua aula hukuman, apakah situasi pembunuh itu sudah dinilai. Tetua aula hukuman itu tidak sesenior Gu Yue Yaoji, dan langsung berdiri, menundukkan kepalanya, ya, 35 tahun, laki-laki, identitasnya tidak diketahui, mungkin Gu Master dari golongan iblis. Dia punya 2 cacing Gu pengikut bayangan dan Love Life Separation. Gu Yuebo mengangguk, sepertinya seorang pembunuh, Love Life Separation, racun nomor 1 peringkat 2, tidak heran dia bisa membunuh 3 Gu Masterku. Ketua klan, kita harus menyelidiki lebih lanjut. Entah itu klan Bai atau klan Xiong. Teriak Gu Yue Cilian, matanya hampir terbakar. Pengikut bayangan Gu, pemisahan kehidupan cinta, ini tidak seperti pion klan Bai atau Xiong. Dia mungkin seorang Gu Master dari faksi iblis luar, yang ingin berafiliasi dengan klan, sehingga diperintahkan untuk membunuh Fang Zeng untuk membuktikan kesetiaannya. Bagaimanapun, masalah ini pasti ada hubungannya dengan kedua klan, kata Gu Yue Mo Chen dengan dingin. Kedua tetua klan yang berkuasa ini, meskipun mereka tidak akur, begitu musuh eksternal muncul, mereka akan membuang kebencian mereka dan bersatu erat. Gu Yuebo mengangguk, memikirkan hal yang sama. Wangda telah menghilang selama 3 tahun, tanpa jejak yang ditemukan. Semua penduduk desa menganggapnya telah meninggal, sehingga identitasnya menjadi misteri. Para petinggi Gu Yue tidak mengetahui hal ini, mereka tidak akan peduli dengan kematian seorang pelayan. Mereka menaruh semua perhatian mereka pada klan Xiong dan Bai. Pada saat ini, tetua akademi masuk. Pemimpin klan, dia tampak khawatir dan hendak berbicara ketika Gu Yuebo menjawab, tetua akademi, Fang Zeng baik-baik saja, bakatnya masih kelas A. Wajah tetua akademi menjadi rileks. Oh ya, apakah siswa lainnya aman? Dan untuk ujian ini, bagaimana hasilnya? Fang Zeng berada di peringkat berapa? Gu Yuebo bertanya dengan santai. Tetua akademi menjawab dengan jujur, dan ketika dia mengatakan bahwa Fang Yuan secara tidak sengaja mengambil sekantong gading babi hutan dan mendapat peringkat pertama, mata Gu Yuebo berbinar. Aula pun menjadi sunyi. Para tetua klan, seolah-olah mereka merasakannya, mengamati suasana secara diam-diam, dan lingkungan yang awalnya menegangkan menjadi sedikit lebih aneh. Bab 78, hadiah besar semuanya sesuai rencana. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di ruang diskusi, Gu Yuebo duduk tanpa ekspresi di kursi pemimpin dengan mata yang dalam dan penuh arti. Selusin tetua klan yang tersisa semuanya duduk tegak, melihat ke bawah, hanya menggunakan sudut mata mereka untuk menyapu sekeliling dan melihat beberapa petunjuk dari ekspresi mereka. Suasana menjadi rumit. Fang Yuan mendapatkan tempat pertama, makna yang lebih dalam di balik ini jelas tidak sederhana. Dia benar-benar mengatakan dia menemukan sekantong gading babi hutan yang tersembunyi. Ini terlalu sulit dipercaya. Tas ini mungkin telah disiapkan oleh seseorang, tidak mungkin bagi Fang Yuan untuk melakukannya sendiri. Itu berarti seseorang membantu Fang Yuan dalam kegelapan. Ujian tengah tahun ini tidak seperti yang sebelumnya. Kami harus mengerahkan puluhan Master Gu peringkat 2 untuk mengawasi ujian. Jadi isi ujian ini, tidak hanya tetua akademi yang tahu, tetapi juga banyak tetua di klan. Jika ada yang ingin menyiapkan tas ini terlebih dahulu, itu hanya para tetua klan yang hadir di sini sekarang, atau bahkan pemimpin klan. Semua tetua klan adalah rubah yang cerdik. Setelah berkecimpung di bidang politik selama bertahun-tahun, mereka langsung memikirkan banyak hal. Fang Zeng adalah bakat kelas A, jika dia benar-benar mencapai peringkat 4, apa artinya itu? Itu berarti dia adalah pemimpin klan berikutnya. Fang Yuan adalah saudara laki-laki Fang Zeng. Bahkan jika dia hanya kelas C, dengan hubungan darah itu, dia layak untuk diinvestasikan. Bagi pemimpin klan Gu Yuebo, jika dia membantu Fang Yuan secara diam-diam, itu akan membawanya ke faksinya, dan bagi Fang Zeng, itu adalah ikat pinggang yang bagus untuk mengikatnya ke faksi pemimpin bersama-sama. Bagi para tetua klan, Fang Zeng yang merupakan satu-satunya bakat kelas A selama bertahun-tahun, telah diserap ke dalam faksi pemimpin klan. Jika dia benar-benar dibina, faksi pemimpin klan akan menjadi lebih kuat. Namun, jika para tetua klan menjadikan Fang Yuan milik mereka sendiri, menggunakan lapisan hubungan darah ini, itu akan menjadi bidak catur yang bagus saat berhadapan dengan Fang Zeng di masa depan. Jadi,
10 orang di aula ini, mereka semua punya motif untuk membantu Fang Yuan. Tapi siapa? Gu Yue Qilian berpikir dalam-dalam, aku tidak merekrut Fang Yuan, jadi siapa yang akan membantunya secara diam-diam? Apakah Mo Chen, orang tua itu? Mungkin. Meskipun Fang Yuan membunuh pelayan keluarganya, tapi itu hanya seorang pelayan, bahkan jika mereka semua mati, itu tidak akan menyakitinya. Namun, pemimpin klan lebih mungkin, dia menerima Fang Zheng, jadi jika dia merekrut Fang Yuan juga, itu akan meningkatkan kendalinya atas Fang Zheng. Tapi, pada tahun-tahun sebelumnya, normanya adalah merekrut mereka selama ujian akhir tahun. Mengambil tindakannya sekarang selama pertengahan tahun, itu melanggar aturan. Tidak benar-benar melanggar aturan, tetapi benar-benar seperti melempar bola lengkung. Siapa sebenarnya yang menganggap Fang Yuan lebih tinggi dariku? Gu Yue Mo Chen juga berpikir. Sebenarnya, setelah Fang Yuan membunuh Gao Wan dan mengirim mayat cincang, dia mengubah kesannya terhadap Fang Yuan dan berpikir untuk merekrutnya. Tetapi tindakan seperti itu hanya terjadi pada akhir tahun, setelah para siswa lulus dari akademi. Fang Yuan direkrut terlebih dahulu, hal itu mengejutkan Mo Chen. Pandangan Gu Yuebo terfokus pada Gu Yue Mo Chen dan Gu Yue Qilian, dua tetua yang berkuasa. Pemimpin klan ini memiliki wawasan yang lebih besar. Fang Yuan terang-terangan berbohong dan mendapat tempat pertama. Tindakan ini memiliki arti tidak takut, sehingga mengirimkan sinyal kepada semua orang untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku melindungi Fang Yuan. Dia sekarang adalah anggotaku, dan kalian semua sebaiknya tidak menyentuhnya. Lalu siapa orang ini? Bidang politik di klan Gu Yue terbagi menjadi 3. Selain faksi pemimpin klan, ada keluarga Qi milik Gu Yue Qilian, dan keluarga Mo milik Gu Yue Mo Chen. Gu Yuebo tahu bahwa dia sendiri tidak mengambil tindakan apapun untuk merekrut Fang Yuan. Jadi, tersangka terbesar adalah Qilian dan Mo Chen. Kedua orang tua ini, akting mereka semakin membaik. Melihat ekspresi mereka, aku benar-benar tidak bisa menebak. Jangan bilang itu bukan mereka, tapi beberapa faksi kecil lainnya. Gu Yuebo mengamati dengan saksama saat dia menyelidiki. Dia tidak tahu bahwa semua tetua seperti dia, mengamati, mencurigai, dan menyimpulkan. Tetua akademi juga menebak, tetapi dia selalu berada dalam posisi netral, di luar politik, jadi pikirannya lebih sederhana, jadi Fang Yuan telah direkrut oleh seorang tetua klan. Tidak heran dia melepaskan Fang Zheng, Mo Bei, dan Qi Cheng sambil memeras, itu berarti orang yang merekrutnya adalah pemimpin klan, Qilian atau Mo Chen. Ini berita bagus, itu menunjukkan bahwa dia telah menerima kenyataan dan mulai berintegrasi ke dalam klan. Tidak peduli apapun, dia sekarang adalah anggota klan, jadi begitu dia berintegrasi. Sepenuhnya, dia akan menyumbangkan seluruh hidupnya untuk klan. Setelah hening sejenak, Gu Yuebo tidak dapat melihat petunjuk apapun lagi, jadi dia berkata, balas dendam, karena pihak lain telah mulai mengincar Fang Zheng, klan Gu Yue kita tidak bisa dianggap enteng, kita akan menunjukkannya kepada mereka. Tetua Aula Kegelapan, rumuskan rencana untuk masalah ini dan laporkan kepadaku setelahnya. Baik, Tuan Pemimpin Klan. Tetua Aula Kegelapan segera mengangguk. Sedangkan untuk Gu Yue Fang Zheng, aku khawatir hatinya mungkin terluka karena pertemuan seperti itu. Dia adalah bakat kelas A, dan bagi klan kita, statusnya sangat penting. Mulai sekarang, aku akan mengajarinya secara pribadi. Kata Gu Yuebo, tidak ada tetua klan yang keberatan. Banyak orang tahu bahwa pemimpin klan telah memberikan banyak keuntungan kepada Gu Yue Fang Zheng secara diam-diam. Sekarang setelah dia menyebutkan hal ini, meskipun itu melanggar aturan keadilan, dengan alasan yang cukup, para tetua klan tidak dapat menghentikannya. Adapun Gu Yue Fang Yuan, Gu Yuebo menunda perkataannya. Seketika, semua tetua klan memberikan perhatian penuh mereka. Apakah pemimpin klan mengisyaratkan bahwa dialah yang membantu Fang Yuan secara diam-diam? Gu Yuebo melihat ekspresi semua orang saat tatapannya menyapu, tetapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Karena itu, dia hanya bisa melanjutkan, dengan bakat kelas C-nya, dia berhasil mendapatkan tempat pertama. Itu tidak mudah, karena itu, atas nama pribadi saya menghadiahinya 30 batu purba. Tetua Akademi, sampaikan pesan saya dan katakan padanya untuk terus bekerja keras. Baik, pemimpin klan. Tetua Akademi membungkuk saat menerima perintahnya. 30 batu purba, hadiah yang biasa saja, apa artinya ini? Para tetua klan mengerutkan kening.
Tidak peduli siapa yang menyerap Fang Yuan, 30 batu purba ini adalah ungkapan niat baikku. Bagaimanapun, masih ada klan Bai dan Xiong selain Gu Yue. Gu Yuebo mendesah dalam hatinya. Fang Zheng dibunuh oleh musuh eksternal. Kecurangan Fang Yuan adalah konflik internal. Terhadap musuh eksternal, seseorang harus menggunakan metode keras untuk membalas. Tetapi untuk konflik internal, Gu Yuebo memilih untuk menggunakan pendekatan lunak, untuk menghindari terlalu banyak konflik internal dan mengakibatkan seluruh kekuatan klan melemah. Baiklah, masalah ini akan diselesaikan seperti ini. Semua orang dapat pergi dan melakukan semua pekerjaan dengan baik. Kemakmuran klan ada hubungannya dengan kinerja kalian. Gu Yuebo melambaikan tangannya. Baik pemimpin klan, kami akan pergi. Para tetua klan pergi satu persatu, dan setelah beberapa saat bernapas, hanya Gu Yuebo yang tersisa di ruangan itu. Dia mendesah dalam-dalam, menggunakan jari-jarinya untuk menggosok kedua pelipisnya. Sebagai pemimpin klan, bahkan jika dia adalah orang dengan otoritas paling tinggi di klan Gu Yue, itu tidak berarti bahwa dia mendapatkan yang mudah. Dia perlu mengoordinasikan kepentingan berbagai faksi, dan tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Kekuatan klan tersebar dan saling terkait melalui banyak generasi warisan, dan mereka semua memiliki sejarah panjang, saling membatasi. Melawan kekuatan luar, dia harus berhadapan dengan desa klan Xiong yang sombong dan kasar dan desa klan Bai yang perlahan bangkit. Secara internal, dia harus menyelesaikan konflik politik yang rumit di klan. Meskipun dia sudah setengah baya, dia sudah memiliki rambut putih di sekujur tubuhnya. Selama bertahun-tahun menjadi pemimpin klan, meskipun aku memiliki cukup sumber daya, kultivasiku hampir tidak mengalami kemajuan. Hatiku lelah dengan semua urusan klan yang melelahkan ini. Terkadang, aku benar-benar ingin menjadi seorang kultivator tunggal, bebas dan santai tanpa beban. Itu akan membuatku bergerak lebih cepat dan aku mungkin melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasiku. Gu Yuebo mendesah dalam hatinya. Selama seseorang berada dalam sistem klan, mereka memiliki tanggung jawab. Begitu mereka memiliki tanggung jawab, tidak akan mudah untuk berkultivasi dengan sepenuh hati. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak berada dalam sistem, sumber daya klan tidak akan tersedia bagi mereka, dan tanpa sumber daya, kultivasi mereka akan terhenti. Ini membentuk kontradiksi, lingkaran aneh. Karena lingkaran ini, masa depan banyak orang hancur, mengubur banyak sekali bakat dan kejeniusan. Wang Da meninggal. 3 hari kemudian, Fang Yuan mendapat berita itu. Pada saat yang sama, dia juga mendengar dari Jiang He bahwa kedua pemburu muda itu menghilang saat berburu di pegunungan. Adapun pemburu yang tangan kanannya dipatahkan oleh Fang Yuan, ia bunuh diri di rumahnya karena depresi. Jiang He menatap Fang Yuan dengan penuh arti ketika ia menyampaikan berita itu. Ia telah melihat mayat Wang Da, sehingga mengenalinya. Namun ia tidak berani mengatakan identitas asli Wang Da. Ia adalah Gu Master yang bertugas, dan memegang tanggung jawab. Selama seseorang berada dalam sistem, terlepas dari jabatannya, mereka memiliki tanggung jawab. Wang Da menjadi kultivator faksi iblis selama 3 tahun, dan Jiang He sebagai Gu Master desa tidak menyelidikinya. Jika mereka benar-benar mengejar tanggung jawab, ini akan menjadi cacat terbesar dalam catatannya, dan masa depannya di klan akan hancur. Kematian aneh ketiga pemburu itu ditutupi olehnya. Fang Yuan, karena kita adalah kenalan, mulai sekarang kamu mendapatkan diskon 50% ketika kamu membeli barang dari toko sepupuku Jiang Ya. Pada suatu waktu, Jiang He mengatakan ini kepada Fang Yuan. Semua orang sudah mati, hanya Fang Yuan dan dia yang tahu tentang masalah ini. Namun jika masalah itu terungkap, itu tidak akan berdampak besar pada Fang Yuan. Dia hanya membunuh 3 pelayan desa, dan bahkan jika dia membunuh 30, klan tidak akan mengejarnya. Paling-paling dia akan membayar puluhan batu purba sebagai hukuman. Suap Jiang He, Fang Yuan menerimanya dengan mudah. Baginya, masalah ini penuh dengan kejutan dan bahaya, tetapi hasilnya bagus. Setelah masalah ini, Fang Yuan yang tidak memiliki dasar dalam klan, menerima setengah sekutu dan juga faksi yang tidak ada yang mendukungnya. Pendukung misterius ini menjadi jaring pengaman kedua Fang Yuan. Ketika dia mulai menunjukkan kekuatannya secara bertahap, jaring pengaman ini akan memiliki dampak yang penting, setidaknya mampu memungkinkannya untuk berkultivasi hingga peringkat 2 tanpa banyak perlawanan. Pada titik ini, dia bisa merasakan dengan jelas perubahan sikap tetua akademi terhadapnya, menjadi lebih ramah.
Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap. Setelah Gu Yue, Fang Zheng dan Mo Bei maju, Fang Yuan dan Qi Cheng hampir bersamaan berhasil maju ke tahap atas peringkat 1. Meskipun pemerasan terus berlanjut, dia tidak lagi mengambil batu purba milik Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Cheng, dan dia mulai menjadi lebih rendah hati, sementara kekuatannya tumbuh dengan cepat dengan kecepatan beberapa kali lipat dari kehidupan sebelumnya. Bab 79, Terobosan ke Gu ke-6 di Tanah Warisan. Penerjemah, Skyfarrow Editor, Skyfarrow. Waktu bagaikan kuda putih yang melesat melewati celah, dan musim panas berlalu dengan datangnya musim gugur. Di jalan setapak yang berdinding, Fang Yuan berdiri sekali lagi di depan batu besar yang menghalangi jalan. Karena cuaca semakin dingin, ia mengenakan pakaian polos dan sederhana dengan lengan panjang. Namun, bentuk tubuhnya tidak lagi kurus seperti beberapa bulan yang lalu. Dadanya, dua lengan dan kaki, serta perutnya semuanya menunjukkan otot yang jelas. Otot-otot ini tidak menonjol seperti batu, tetapi terlihat seperti garis ramping, cocok dengan tubuh Fang Yuan yang tumbuh perlahan. Cocok juga dengan kulitnya yang putih, ini memberi orang lain semacam perasaan muda dan penuh vitalitas. Sejak 3 hari yang lalu, Gu babi hutan putih berhenti memberiku peningkatan kekuatan apapun. Itu berarti, aku sudah memiliki kekuatan satu babi hutan, sehingga mencapai persyaratan biksu anggur bunga. Hari ini, aku akan mencoba mendorong batu bundar ini lagi. Mata Fang Yuan berbinar saat dia melangkah maju dengan kaki kanannya, kaki kirinya di belakang, membentuk langkah busur. Lengannya menyentuh permukaan batu bundar saat dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Batu besar itu bergerak di bawah tekanan kedua lengannya, bergerak perlahan, secara bertahap mendapatkan momentum dan berguling ke depan. Jalan di depan batu besar yang menghalangi jalan itu adalah lereng miring. Diubah menjadi batu bundar oleh biksu anggur bunga, itu paling cocok untuk berguling. Ini pasti niatnya, untuk memungkinkan pewaris mendorong batu besar itu ke atas dan menyingkirkannya. 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah. Fang Yuan perlahan maju, menghitung dalam hatinya, minggu lalu, aku mendorongnya hingga 45 langkah dan itu adalah batas staminaku, memaksaku untuk berhenti. Kali ini, aku bertanya-tanya seberapa jauh aku bisa mendorongnya. 40 langkah, 45 langkah. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan memecahkan rekor aslinya, tetapi itu sudah cukup baginya untuk merasa sangat lelah. 46 langkah, 47 langkah. Fang Yuan dapat merasakan dengan kuat, pada titik ini staminanya hampir habis. 48, 49 langkah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melangkah 2 langkah lagi. Akhirnya, dia mencapai batasnya, berkeringat deras. Menggunakan bahu dan kakinya untuk menahan batu itu di tempatnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Haruskah aku menyerah? Fang Yuan tidak dapat menahan pikiran seperti itu. Lereng yang menanjak ini, ketika kembali dia harus mengeluarkan cukup banyak stamina juga. Bagaimanapun, batu itu harus menggelinding ke bawah dan dia harus melepaskannya perlahan-lahan dalam prosesnya. Jika dia melepaskan dan berlari, batu itu akan menggelinding semakin cepat. Fang Yuan tidak ingin berubah menjadi tumpukan daging setelah tidak dapat menghindarinya. Namun setelah berpikir sejenak, Fang Yuan merasa marah. Mari kita dorong beberapa langkah lagi. Langkah ke-50, dia tiba-tiba merasakan bahwa tekanan dari batu besar itu telah berkurang. Batu itu benar-benar menggelinding menjadi platform yang lurus. Fang Yuan mendorong beberapa langkah lagi. Setelah melewati batu besar itu, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan rahasia. Ruangan rahasia ini seperti gua rahasia di celah batu itu. Dia untuk sementara menamainya ruangan rahasia kedua. Tidak ada apapun di ruangan itu. Keempat dindingnya adalah tanah merah yang aneh, merah menyala. Di ujung lain ruangan rahasia itu, ada pintu batu berwarna abu-abu sederhana. Itu pasti produk tergesa-gesa dari biksu anggur bunga. Fang Yuan beristirahat sebentar tetapi tidak segera membuka pintu batu itu, karena dia menemukan sesuatu yang baru. Dia menemukan bahwa tanah di depan pintu batu itu sedikit lembab. Jangan bilang, Fang Yuan berpikir. Dia membungkuk, merentangkan kedua lengan dan menggemburkan tanah. Bunga harta karun bumi yang kedua. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dengan hati-hati mengupas kelopak bunga dan mengambil cacing gu yang tertidur dalam nektar emas. Begitu dia mengeluarkan esensi purbanya, cacing itu langsung dimurnikan. Ini adalah gu kulit giok.
Penampilannya seperti kutu busuk, pipi dan lebar dengan kepala kecil dan tubuh hijaunya berbentuk oval di angkasa, memancarkan cahaya berwarna giok samar. Aku memperoleh gu babi hutan putih, dan masih berpikir di mana aku bisa mendapatkan gu kulit giok sehingga aku bisa memurnikannya menjadi gu giok putih. Tak disangka biksu anggur bunga sudah menyiapkannya untukku. Fang Yuan merenung, memikirkan tentang pentingnya gu kulit giok ini. Ini adalah cacing gu ke-6 Fang Yuan. Meskipun dia sudah memiliki 5, tidak ada yang bersifat defensif. Sekarang setelah dia memiliki gu kulit giok, dia bisa menutupi kelemahannya dalam bertahan. Terkadang, bertahan berarti menyerang. Ini tidak sulit untuk dipahami. Ambil contoh tubuh Fang Yuan. Dengan menggunakan gu babi hutan putih, kekuatannya tumbuh menjadi kekuatan satu babi hutan. Secara teori, dengan kekuatan ini, dia bisa menghancurkan batu dengan satu pukulan, tetapi Fang Yuan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Karena dia tahu pertahanannya tidak cukup, jadi dengan satu pukulan, batu itu akan hancur, tetapi tinjunya juga akan berdarah karena kerusakannya. Sekarang setelah dia memiliki jade skin gu, dia bisa menambah keunggulan yang dimilikinya dalam hal kekuatan. Jelas, ada kelebihan dan kekurangannya. Jade skin gu memiliki nilai yang tinggi, menjadi salah satu gu peringkat 1 dengan pertahanan terbaik. Tidak mudah untuk memberinya makan, menghabiskan 2 potong batu giok setiap 10 hari. Harga pasar batu giok mahal, dan sumbernya sering menjadi masalah. Fang Zheng juga memiliki gu kulit giok, tetapi dia mendapat dukungan dari pemimpin klan, yang memberinya batu giok. Jika Fang Yuan menginginkan batu giok, dia harus membelinya, dan itu dapat dengan mudah mengungkapnya. Awalnya saat memberi makan gu babi hutan putih, saya harus membunuh babi hutan secara teratur, dan itu sudah merepotkan. Dengan tambahan gu kulit giok ini, apakah saya harus menggali tambang? Fang Yuan tertawa getir, melihat masalah baru di depannya. Sambil menyimpan gu kulit giok, memeliharanya sementara di lubangnya, Fang Yuan perlahan membuka pintu batu. Pintu batu itu berat, dan jika Fang Yuan tidak memiliki dorongan kekuatan gu babi hutan putih, dia tidak akan bisa memindahkannya. Tetapi sekarang, dengan Fang Yuan mendorongnya, pintu itu perlahan terbuka. Pemandangan yang terungkap kepada Fang Yuan menyebabkan bidang penglihatannya meluas tiba-tiba. Itu bukan lagi terowongan sempit atau ruang rahasia, tetapi sebidang hutan batu bawah tanah yang luas. Fang Yuan memperkirakan pada perkiraan awal, ukuran hutan batu itu lebih dari 30 mu. 1. Di bumi, lapangan sepak bola standar hanya 11 mu. Aku seharusnya berada di dalam Gunung King Mao sekarang, ruang bawah tanah ini seharusnya terbentuk secara alami. Fang Yuan menatap dinding-dinding batu. Dinding-dinding batu di ruang ini tingginya lebih dari 16 meter, dan langit-langitnya juga terbuat dari batu. Dari atas, ada pilar-pilar merah tua besar yang didirikan. Masing-masing memancarkan cahaya merah samar, begitu pula dinding-dindingnya, seperti terowongan dan ruang rahasia. Cahaya itu meskipun redup, setidaknya memungkinkan Fang Yuan melihat beberapa hal. Fang Yuan melihat jauh, dan setiap pilar batu seperti pohon terbalik, kecuali tanpa cabang, dan hanya menyisakan batang. Permukaan pilar batu itu tidak halus, dan penuh dengan lubang-lubang gelap yang menakutkan. Banyak pilar terkulai ke bawah, membentuk hutan batu terbalik di dalam gunung. Alam memiliki caranya sendiri dengan segala sesuatunya. Fang Yuan dengan pengetahuannya yang luas, tidak terkejut, tetapi menatap lubang-lubang gelap di pilar-pilar itu, mengerutkan kening lebih intens. Tiba-tiba dia mengerti maksud biksu bunga anggur dalam menempatkan jade skin. Gu, jika aku tidak salah. Fang Yuan memutar tangan kanannya, dan keluarlah sebuah moonblade. Moonblade biru yang menakutkan itu terbang menembus langit membentuk busur, tepat mengenai sebuah lubang gelap di pilar batu. Suara melengking dan marah datang dari lubang gelap itu. Dengan suara, swoosh, seekor monyet abu-abu terbang keluar dari gua dan melompat ke arah Fang Yuan. Po po po. Fang Yuan menembakkan 3 moonblade. Monyet itu berada di udara dan tidak dapat menyesuaikan posisinya, tetapi ekornya sangat lincah, menyapu beberapa kali dan menyebabkan tubuhnya terbalik di udara. Setelah menghindari 2 moonblade, akhirnya ia terkena yang ketiga, dan jatuh ke lantai hingga mati. Ia mati, tanpa setetes darah pun. Hanya tubuhnya yang abu-abu berubah menjadi batu, dan dalam sedetik, tubuh daging dan darahnya berubah menjadi patung monyet batu. Postur dan ekspresi wajah patung itu persis seperti monyet sebelum mati, ditiru dengan sempurna. Setelah 2 tarikan napas,
permukaan monyet batu itu retak, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Akhirnya dengan suara ledakan, seluruh tubuhnya meledak menjadi pecahan-pecahan batu kecil. Itu benar-benar koloni monyet batu mata giok bawah tanah. Fang Yuan berlutut, menyapu pecahan-pecahan itu ke samping dan mengeluarkan dua mutiara kuning hijau giok. Kedua mutiara ini adalah mata monyet batu mata giok. Hewan aneh ini akan berubah menjadi pecahan-pecahan batu abu-abu begitu mati, dan hanya matanya yang akan berubah menjadi dua mutiara bulat hijau giok. Masing-masing sangat berat, mencapai setidaknya 50 gram. Ini berarti bahwa selama ia membunuh monyet batu mata giok, masalah makanan jade skin gu akan teratasi. Aku tidak hanya harus memberi makan jade skin gu, aku juga harus meneruskan warisan. Petunjuk selanjutnya dari Flower Wine Monk seharusnya disembunyikan di hutan batu ini. Fang Yuan mengerutkan kening. Segalanya menjadi rumit. Dia mencoba melangkah maju beberapa kali, matanya menatap tajam ke pilar batu. Pada langkah ketujuhnya, di pilar yang paling dekat dengannya, banyak mata berwarna giok yang bersinar terlihat mengintip dari lubang-lubang batu. Seketika, setetes keringat jatuh dari dahi Fang Yuan. Dia cepat-cepat melangkah mundur, dan banyak bola mata di lubang-lubang gelap itu memudar. Jelas, setiap pasang bola mata berarti seekor monyet batu mata giok. Monyet batu mata giok itu sangat lincah, dan untuk membunuh satu ekor, Fang Yuan harus menggunakan 4 bilah bulan. Di sebuah pilar batu, setidaknya ada 100 monyet batu mata giok, dan di seluruh hutan, siapa yang tahu berapa jumlah totalnya. Dengan kekuatan Fang Yuan saat ini, dia akan mati karena diserang oleh 4 monyet. Jika dia menyertakan pertahanan jade skin gu, Fang Yuan paling banyak bisa menghadapi 12 monyet sekaligus. Untungnya, monyet-monyet ini biasanya tidur di lubang gelap mereka dan memakan batu saat mereka lapar atau haus. Pilar batu adalah rumah dan makanan mereka. Kecuali jika dia berada dalam jarak 10 meter dari mereka atau memprovokasi mereka dengan sengaja, mereka tidak akan keluar. Menggunakan bahasa bumi, mereka adalah sekelompok monyet net Hikikomori Bab 80, kekuatan tempur yang melonjak. Penerjemah, Skyfarrow Editor, Skyfarrow. Angin musim gugur berdesir di udara, sementara dedaunan merah berguguran tanpa tujuan. Rumput liar menguning kering, dan buah liar berwarna merah atau jingga cerah tergantung di dahan pohon. Hore, seekor babi hutan hitam berlari kencang dengan keempat kukunya di tanah, surainya berdiri tegak. Ada lapisan tebal dedaunan gugur yang terkumpul di permukaan gunung. Saat babi hutan itu berlari maju, hembusan angin terjepit di antara tubuhnya, dan dedaunan gugur menari-nari di belakang tubuhnya. Fang Yuan diam-diam berdiri di sana, menunjukkan ekspresi dingin penuh perhitungan saat babi hutan itu semakin dekat. Bunuh. Dia melangkah maju dengan langkah besar, lalu kedua kakinya berdiri kokoh, tidak menghindar sama sekali, menghadapi babi hutan itu secara langsung. Dua taring putih salju babi hutan itu merobek udara dengan niat membunuh yang luar biasa. Fang Yuan membalikkan tubuhnya untuk menghindari taring-taring itu, bahunya membentur tengkorak babi hutan itu. Ketika mereka hendak bertabrakan, bahu Fang Yuan bersinar dengan cahaya hijau samar. Kulit giokgu, ledakan, dengan suara keras, keduanya bertabrakan. Fang Yuan mundur 3 langkah, sementara babi hutan itu mundur 1 langkah. Agar adil, ketika membandingkan kekuatan kedua belah pihak, Fang Yuan lebih kuat. Tetapi Fang Yuan berlari dengan kedua kakinya sementara babi hutan itu menggunakan 4 kaki untuk mempertahankan kekuatannya, dan pada saat yang sama pusat gravitasi babi hutan itu lebih rendah dan lebih stabil daripada Fang Yuan. Namun, setelah dipukul keras di kepala oleh Fang Yuan, meskipun babi hutan itu masih berdiri, tubuhnya yang gemuk sudah goyah. Dengan raungan, Fang Yuan bergegas maju lagi, tangan kirinya mencengkeram gading babi hutan itu, tangan kanannya terangkat tinggi di udara, cahaya giok berwarna hijau muda membentuk lapisan tipis perlindungan yang menutupi tinjunya. Bam! Tinjunya menghantam dengan kuat ke bawah dan babi hutan itu menjerit kesakitan, berjuang keras. Otot-otot Fang Yuan di lengan kirinya menegang, dan urat-urat hijau muncul seperti kelabang yang melingkari lengannya saat dia menahan babi hutan itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, tangan kanannya terus terangkat dan menghantam babi hutan itu. Bam bam bam, setiap kali tinjunya mengenai kepala babi hutan itu, cahaya berwarna hijau di tinjunya akan bersinar sekali. Babi hutan itu hancur tak bernyawa oleh tinju itu, dan perlawanannya menjadi lebih lemah. Serangan terakhir, mata Fang Yuan bersinar seperti kilat.
Dia mengendurkan tubuh bagian atasnya, lengan kanannya terentang lurus dan terangkat ke titik tertinggi, sebelum menghantam dengan kekuatan penuh. Cahaya giok berwarna hijau menempel di lengan kanan Fang Yuan dan mengikuti gerakannya, membentuk lengkungan hijau di udara. Bam! Fang Yuan berlutut di tanah dengan satu lutut, sikunya menghantam tengkorak babi hutan itu dengan keras. Bahkan sebelum babi hutan itu sempat berteriak, suaranya berhenti. Seluruh kepala babi itu berubah bentuk, tengkorak putih yang pecah menembus kulit hitamnya, menampakkan bagian luarnya. Darah segar dan materi otak perlahan mengalir keluar, dan di lapisan serasa daun, darah itu menginfeksi area kemerahan terang. Angin musim gugur bertiup, daun-daun beterbangan saat aroma darah babi terpancar. Hidup, indah seperti bunga-bunga musim panas. Kematian, sehalus daun-daun musim gugur, gumam Fang Yuan, menghargai bingkai pemandangan ini. Yang selamat hidup dengan cemerlang sementara yang mati kesepian dan menyedihkan. Hidup atau mati, dipenuhi dengan perbedaan yang intens, itu mencerminkan kekejaman alam dan kegembiraan hidup. Di dunia manapun, pemenang selalu mendapatkan semua ketenaran, sementara yang kalah menderita kekalahan di dunia yang tak kenal ampun. Kemenangan dan kekalahan, bagiku berarti hidup dan mati. Karena aku berjalan di jalan iblis, begitu aku kalah, itu berarti kematian menanti. Fang Yuan mendekati mayat itu dan duduk di tanah, mengeluarkan gu babi putih, membiarkannya memakan dagingnya sementara kesadarannya memasuki lubang di tubuhnya. Di dalam lubang itu, pasang surut laut purba berwarna hijau hitam berputar dan jatuh, pasang surut. Ketika laut purba penuh, ia menempati 44% dari ruang. Setelah pertempuran yang intens, Fang Yuan menggunakan gu kulit giok beberapa kali. Untuk meningkatkan pertahanannya, dan beberapa esensi purba dikeluarkan, sehingga hanya tersisa 36% esensi purba. Menghitung jumlahnya, ia hanya menggunakan 8%, bahkan tidak 10% dari totalnya. Tetapi karena ini adalah esensi purba hijau hitam tahap puncak peringkat 1, pengeluarannya dianggap besar. Tahap awal peringkat 1 adalah esensi purba hijau giok. Tingkat 1 tahap tengah adalah saripati purba hijau pucat. Tingkat 1 tahap atas adalah saripati purba hijau tua. Tingkat 1 tahap puncak adalah saripati purba hijau hitam. Saripati tersebut dalam konsentrasi, jumlah relatif zat tertentu yang terkandung dalam larutan atau campuran atau dalam volume ruang tertentu. Aktivasi Moonlight Gu membutuhkan 10% saripati purba hijau giok, dan dalam hal saripati purba hijau pucat, itu adalah 5%. Untuk saripati purba hijau tua, itu dibagi dua lagi, dan hal yang sama berlaku untuk saripati purba hijau hitam. Artinya, 10% saripati purba hijau hitam, setara dengan 20% saripati purba hijau tua, 40% hijau pucat, dan 80% saripati purba hijau giok. Menggunakan jade skin Gu menghabiskan 8% esensi purba hijau hitam, jika dikonversi ke esensi purba hijau giok tahap awal, akan menjadi 64%. Jika Fang Yuan masih dalam tahap awal, aperture-nya hanya akan memiliki 44% esensi purba, dan di tengah-tengah penggunaan Gu, esensi purbanya akan sepenuhnya dikeluarkan. Semakin tinggi kultivasi Master Gu, semakin kuat kekuatan tempur mereka, dan ini terlihat dalam esensi purba. Semakin tinggi tahapnya, semakin gelap warna esensi purba, dan semakin tahan lama. Esensi purba hijau hitamku didasarkan pada esensi purba tahap atas, yang disempurnakan oleh cacing likor. Tidak seperti Fang Zheng, yang sudah berada pada tahap puncak peringkat 1. Memikirkan hal ini, tatapan Fang Yuan bersinar. Waktu berlalu, sekarang sudah akhir musim gugur. 2 bulan telah berlalu sejak percobaan pembunuhan Wangda. Fang Zheng diracuni dan koma selama 7 hari 7 malam. Begitu dia bangun, dia seperti orang yang berubah, sangat pekerja keras dan juga sangat patuh. Ada yang bilang, kesulitan hidup itu seperti kekayaan seperti emas. Terlepas dari benar atau tidaknya pepatah ini, Fang Zheng memang bangkit dari kesulitan ini dan memperoleh banyak pengalaman. Dia seperti batu giok mentah, dan setelah dipoles, dia akhirnya menunjukkan kualitas batu giok yang indah di dalamnya. Dia adalah orang pertama yang maju ke tahap atas, dan belum lama ini, dia adalah orang pertama yang maju ke tahap puncak, meninggalkan teman-teman sekelasnya di belakang. Keunggulan bakat kelas A akhirnya mulai terlihat. Aku juga tidak jauh dari tahap puncak, paling lama setengah bulan. Sebenarnya, aku telah memelihara aperture-ku tanpa henti setiap hari,
Tetapi bakat kelas C benar-benar tidak dapat bersaing dengan kelas A dan B, dan aku juga punya alasan lain. Fang Yuan tertawa getir tanpa suara saat memikirkannya. Sekali dalam beberapa hari, dia harus membunuh monyet batu mata giok untuk memberi makan Gu kulit giok. Pada saat yang sama, dia harus mencari di dalam hutan batu untuk menemukan petunjuk selanjutnya tentang warisan biksu anggur bunga. Hutan batu itu rumit dengan pilar-pilar batu besar yang menjuntai dari langit-langit. Jika Fang Yuan tidak berhati-hati dan terlalu dekat dengan pilar manapun, dia akan memicu serangan semua monyet batu. Beberapa kali, dia dikejar oleh puluhan monyet batu dan harus melarikan diri. Saat yang paling berbahaya, ketika mundur dia melangkah ke wilayah pilar lain, dan akhirnya dikejar hingga 100 monyet. Untungnya, monyet-monyet ini tidak banyak bergerak, dan setiap kali mereka mengejarnya, mereka tidak akan mengejar terlalu jauh. Setelah beberapa jarak, mereka akan kembali ke rumah mereka dan terus tidak banyak bergerak. Meski begitu, Fang Yuan berjalan di ambang kematian beberapa kali. Selama masa-masa kritis, pertahanan jade skin Gu sangat berguna. Penyelidikan dan penjelajahan seperti itu menyebabkan Fang Yuan mencurahkan banyak waktu dan tenaga, dan dengan demikian menjadi alasan utama mengapa kultivasinya berkembang sangat lambat. Meski begitu, ini jauh lebih baik daripada kehidupanku sebelumnya. Penjelajahan hutan batu juga tidak sia-sia. Setidaknya aku sudah tahu bahwa dinding di sekitar hutan tidak bermasalah. Itu berarti petunjuk selanjutnya tentang warisan kekuatan, pasti ada di suatu tempat di hutan. Fang Yuan terus berpikir, tetapi tiba-tiba sebuah bayangan melangkah melewati dahan-dahan kering dan mendekat. Ini adalah serigala tua yang berkeliaran. Ia memiliki mantel bulu berwarna coklat, pincang dan satu matanya rusak. Hanya mata kirinya yang berbahaya dan waspada. Ia menatap Fang Yuan dengan saksama, hidungnya berkedut. Serigala dan anjing sama saja, menggunakan indera penciuman mereka yang tajam, ia pasti tertarik oleh darah babi. Serigala seringkali berkelompok, tetapi ada juga serigala penyendiri seperti ini. Ada persaingan dalam kawanan serigala juga, dan untuk menjaga suasana dalam kawanan, mereka terkadang akan menyingkirkan serigala tua yang lumpuh itu. Fang Yuan segera berdiri dan diam-diam menatap serigala tua ini. Dulu ketika dia membunuh babi hutan, hanya ada sedikit esensi purba yang tersisa di tubuhnya dan itu menyebabkan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Jadi ketika dia bertemu binatang buas lainnya, dia akan memilih untuk menghindarinya. Namun beberapa bulan ini, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat, dan dengan jade skin Gu, melawan serigala yang lumpuh, itu sudah lebih dari cukup. Pohon-pohon gunung yang tak terkendali ada di mana-mana dengan daun merahnya. Matahari terbenam menerangi jam yang gelap. Seseorang dan seekor serigala berjarak 50 langkah, saling mengamati dalam diam. Di mata serigala, cahaya hijau bersinar karena menunjukkan ekspresi yang kejam dan licik. Namun, mata Fang Yuan gelap dan menakutkan, iris hitamnya memancarkan niat yang dingin. White Boar Gu keluar, itu penuh dan kembali ke lubang Fang Yuan dengan puas. Serigala tua itu menatap babi hutan itu, hanya tulang dan kulit yang tersisa, dagingnya dimakan oleh White Boar Gu. Mata serigala itu bersinar dengan cahaya hijau dan mengerut. Pertama-tama ia mundur beberapa langkah, lalu melompat ke semak-semak. Serigala ini masih hidup sampai hari ini. Dia pasti punya kecerdasan. Dia merasakan bahaya Fang Yuan dengan tajam, dan memutuskan untuk mundur. Dia masuk dan keluar dengan cepat dan tiba-tiba, tanpa suara babi hutan yang menabrak, dan tanpa geraman harimau. Melawan Fang Yuan, tanpa suara, pertempuran telah dimulai dan berakhir. Tema utama hidup dan mati, kegembiraan seperti itu lahir dari sifat yang agung. Fang Yuan berdiri di tempat, dan tidak mengejar. Serigala ini tidak punya apa-apa yang sepadan dengan serangan Fang Yuan. Namun, sesaat kemudian, suara serigala tua itu terdengar. Lolongan serigala itu tiba-tiba meletus dan berakhir tiba-tiba. Meski begitu, ada gelombang aura kematian yang meluap. Krek-krek, di semak-semak, terdengar suara ranting diinjak. Suara itu tak kenal takut dan semakin dekat, menyebabkan iris Fang Yuan mengecil. Mampu menyingkirkan serigala tua licik itu dalam sedetik. Tatapannya menjadi semakin dingin.